Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 mencoba untuk mempresentasikan mengenai analisis perkembangan tingkat kesejahteraan Provinsi Papua periode tahun 2019-2020. Kelompok kami beranggotakan Vivi Alifiani Marzuki, NIM H5418821, lalu ada Ersa Rahmadanita, NIM H5418822, dan juga Yusniar Herunisa, NIM H5418828. Yang pertama mengenai latar belakang Provinsi Papua. Secara geografis, posisi wilayah Papua sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran Asia Tenggara dan Pasifik. Dilihat dari sisi potensi sumber daya alamnya, Papua dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam cukup besar, sehingga dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik. Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, dan juga ekonomi. Aspek keadaan pendidikan merupakan modal dalam investasi jangka panjang sebagai persediaan pembangunan. UNDP juga mengatakan bahwa pada tahun 1990-an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Papua di tahun 2001 lebih memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan dan sumber daya manusia atau SDM, kesehatan, dan juga infrastruktur. Rumusan masalah dari penelitian atau analisis kami adalah bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Papua di bidang sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Papua di bidang sumber daya manusia atau SDM, pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan jenis sumber data sekunder yang terdiri dari data indeks pembangunan manusia atau IPM, angka partisipasi murni atau APM, angka partisipasi sekolah atau APS, tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, angka kesakitan, dan angka stunting atau bayi pendek Provinsi Papua periode 2019 sampai 2020 dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Selanjutnya kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu mengenai dimensi sumber daya manusia. Di sini disajikan tabel 1 mengenai indeks pembangunan manusia IPM Papua menurut komponen 2020. Umur harapan hidup saat ini atau UHH pada Provinsi Papua pada tahun 2020 telah mencapai 65,79 tahun yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata harapan lama sekolah di Papua sebesar 2,93% per tahunnya. Meningkatnya harapan lama sekolah menunjukkan semakin banyak penduduk yang bersekolah. Dan pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Papua telah mencapai 11,08 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun ini memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pendidikan SMA kelas 2. Dan pada tahun 2020 juga, secara rata-rata penduduk Papua usia 25 tahun ke atas mencapai 6,69 tahun atau telah mengenyam pendidikan hingga kelas 6 SD. Dimensi sumber daya manusia lainnya yaitu melalui capaian angka IPM yang dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten atau kota di Papua pada tahun 2020 masih belum merata. Apalagi pada tahun 2020, penurunan IPM juga terjadi pada beberapa kabupaten atau kota di Papua. Dari 29 kabupaten atau kota, ada 13 kabupaten atau kota yang mengalami penurunan IPM. Sisanya 16 mampu tumbuh dan stabil.
Penurunan ini menyebabkan status IPM Kota Jayapura yang pada tahun 2019 mampu naik ke sangat tinggi, kini harus turun kembali ke status tinggi, sementara pada tahun 2020 ini Kabupaten Merauke justru meningkat statusnya dari sedang ke tinggi. Ada 5 kabupaten atau kota dengan status IPM atau tinggi, kabupaten dengan IPM berstatus sedang sebanyak 7 kabupaten, sementara itu sebagian besar kabupaten berstatus rendah, yaitu sebanyak 17 kabupaten. Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua yang hanya sebesar 31,55%. Baik, selanjutnya ada bagian dari dimensi pendidikan. Dari dimensi pendidikan ini dilihat dari angka partisipasi sekolah atau APS, formal dan non-formal menurut jenis kelamin dan kelompok umur Provinsi Papua tahun 2019. APS didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu, yaitu kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16 dan 16-18 tahun. Pada tahun 2019, APS paling tinggi di Papua terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun dan paling rendah pada kelompok umur 16-18 tahun. Partisipasi penduduk yang bersekolah pada kelompok 7-12 tahun telah mencapai 82,62%. Semakin tinggi APS menunjukkan tingginya partisipasi sekolah oleh penduduk umur tertentu. APS menjadi daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Dimensi pendidikan lainnya yaitu untuk melihat partisipasi penduduk dalam mengakses pendidikan adalah angka partisipasi murni atau APM. APM merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM ini tercermin pada penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu. Dalam Renstakem Kemdibut tahun 2010 sampai 2014 dan tahun 2015 sampai 2019, APM merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur pendidikan dan tergambarkan pada tabel 3 yaitu sasaran APM dalam Renstakem Kemdikbud tahun 2015-2019 dalam persen. Selanjutnya. Pada bagian dimensi kesehatan dapat dilihat pada tabel 5 yaitu persentase angka kesakitan menurut jenis kelamin Provinsi Papua tahun 2019 dengan indikator angka kesakitan dan keluhan kesehatan. Untuk mengukur suatu kualitas pembangunan suatu wilayah dapat dilihat yaitu salah satunya dari angka morbiditas. Morbiditas menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Angka kesakitan penduduk di Papua pada tahun 2019 sebesar 8,03%, turun dibandingkan tahun 2018 yaitu sekitar 9,37%. Menurut jenis kelamin, angka morbiditas pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, penduduk yang mengeluhkan kesehatan juga lebih banyak terjadi pada jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Secara total, terdapat 56,09% penduduk di Papua yang mengeluhkan kesehatannya. Next. Dimensi kesehatan juga yang lainnya, yaitu mengenai bayi stunting yang bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan. Bayi pendek atau stunting ini menjadi masalah utama di Indonesia. Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia tahun 2019, masalah gizi di Papua ini masih sangat tinggi, baik gizi kurang yaitu 11,4% maupun gizi buruk sebesar 5,1%. Untuk kasus bayi pendek atau kerdil sebesar 17,8%. Nah, dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh WHO, maka bayi di Papua itu masih dikatakan di bawah batas maksimal. Sementara gizi baik untuk balita usia 0-59 bulan cukup tinggi sebesar 76%, sedangkan untuk tingkat nasional Provinsi Gorontalo berada di peringkat terakhir yaitu sebesar 69,10%. Baik, selanjutnya dimensi ekonomi. Selama tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Papua mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 15,27%.
menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018 yang masih tumbuh sekitar 7,37%. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 189,72 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2018 mencapai 134,68 triliun rupiah. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun hingga minus 43,21%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh komponen ekspor luar negeri mengalami penurunan hingga minus 69,01%. PDRB menurut lapangan usaha. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Papua sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dengan pertambangan dan penggalian lebih berfluktuasi dibandingkan tanpa pertambangan dan penggalian. Jika lapangan usaha pertambangan dan penggalian dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan ekonomi Papua akan lebih stabil. Pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian dari tahun 2015 sampai 2019. Mencapai titik tertinggi pada tahun 2015 mencapai 7,78% dan terus menurun hingga 5,03% di tahun 2019. Next. Baik, selanjutnya di dimensi ekonomi yang selanjutnya yaitu ada PDRB menurut pengeluaran. Perekonomian Papua selain dilihat dari sisi lapangan usaha juga dilihat menurut pengeluaran. Pada sisi pengeluaran yang dihitung adalah komponen pengeluaran domestik atau konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, dan konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran investasi juga, pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory, serta komponen ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan sekitar minus 15,72% dengan nilai PDRB sebesar 189,72 triliun rupiah. Peranan Papua terhadap PDB nasional hanya sebesar 1,18% pada tahun 2019. Lalu selanjutnya PDRB per kapita. Angka PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat, walaupun tidak dapat langsung menggambarkan kesejahteraan atau kemakmuran suatu kelompok masyarakat atau penduduk. Tabel yang ada di paper kami, yaitu pada tabel 1,6, menunjukkan PDRB per kapita di Papua tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016 hingga 2018, PDRB per kapita mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, baik PDRB per kapita ADHB maupun ADHK. PDRB per kapita Papua pada tahun 2019 sebesar 15,14 juta rupiah. Baik, kesimpulannya, pada tahun 2019 dan 2020, Provinsi Papua menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, umur harapan hidup saat lahir pada Provinsi Papua pada tahun 2020 telah mencapai 65,79 tahun, yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Papua sebesar 6.954 juta rupiah per tahun. Nilai tersebut turun dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019, APS paling tinggi di Papua terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun dan paling rendah pada kelompok umur 19-18 tahun. Pada jenjang SD, SMP,
angka putus sekolah selama 3 tahun terakhir sudah menunjukkan kenaikan. Angka putus sekolah di tingkat SD tahun 2019-2020 mengalami kenaikan atau sudah memenuhi standar ideal angka putus sekolah. Struktur perekonomian Provinsi Papua masih didominasi lapangan usaha primer yang mengalami kenaikan kecuali di tahun 2019. Angka kesakitan penduduk di Papua pada tahun 2019 turun dibandingkan tahun 2018. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.